Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gandhi Agung Pranata, NIM 2011140127, prodi PBS 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan OTS tentang anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran BOP, anggaran tenaga kerja. Baiklah, yang pertama anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana atau perkiraan jumlah produk yang dibutuhkan untuk produksi oleh organisasi selama suatu periode. Ini adalah perkiraan berdasarkan perkiraan penjualan atau beberapa banyak yang akan dijual perusahaan di periode mendatang. Ini juga mempertimbangkan tingkat persediaan dan yang diinginkan perusahaan ingin mempertahankan untuk memenuhi kontingensi dan menghindari kehabisan stok. Tujuan anggaran produksi. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Penyusunan anggaran produksi. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi adalah: 1. Menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran yang selaras. 2. Menentukan satuan fisik dari barang yang dihasilkan. 3. Menentukan standar penggunaan sumber daya atau bahan baku, tenaga kerja, dan penggunaan fasilitas. 4. Menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. 5. Menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel, membuat informasi tentang waktu dan jumlah produksi. Yang kedua, anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan baku diperinci berdasarkan: A. Jenis bahan baku. B. Menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan. C. Menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. Fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Ada dua fungsi yang penting anggaran bahan baku, yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. 2. Sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya dalam bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran bahan baku mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja. B. Sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja. C. Sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Tujuan anggaran bahan baku. Tujuan anggaran bahan baku antara lain: 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. 4. Sebagai dasar penyusunan produk costing, yang ini memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. 5. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Yang ketiga, pengelolaan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 3. 1. Pengolongan biaya overhead menurut sifatnya. Dalam perusahaan yang memproduksinya berdasarkan pesan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya
biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, biaya bahan golongan, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang ditimbulkan sebagai akibat berlalunya waktu, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Pengelolaan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi tiga golongan, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead semi variabel. 3. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Biaya overhead pabrik ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Yang keempat, anggaran tenaga kerja. Pengertian anggaran tenaga kerja yaitu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upaya yang akan dibiayakan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Manfaat anggaran tenaga kerja yaitu ada 4, yaitu untuk mengetahui penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien, dapat mengatur biaya tenaga kerja secara lebih efisien, dapat menghitung harga pokok secara tepat, dapat dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Terus setelah itu, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja, yang pertama, kebutuhan tenaga kerja ditentukan oleh volume produksi, sedangkan volume produksi ditentukan oleh volume penjualan. Yang kedua, teknologi produksi. Jika perusahaan menggunakan teknologi produksi padat karya atau teknologi sederhana, maka kebutuhan tenaga kerja relatif banyak. Sedangkan jika perusahaan menggunakan teknologi padat modal atau teknologi canggih, maka kebutuhan tenaga kerja relatif sedikit. Tenaga kerja yang bekerja dalam proses produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja secara langsung berperan dalam proses produksi atau produksi yang dihasilkan. Sifat tenaga kerja langsung, besar kecilnya biaya sangat tergantung pada tingkat kegiatan produksi. Merupakan biaya variabel, merupakan tenaga kerja yang kegiatan langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir atau terutama dalam penentuan harga pokok. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang tidak secara langsung berperan dalam proses produksi, dan biaya dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Sifat tenaga kerja tidak langsung, ini besar kecilnya biaya tidak tergantung pada tingkat yang kegiatan produksi, merupakan biaya semi dan semi variabel, artinya biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan tingkat perubahan kegiatan produksi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.